Selamat pagi lur. Di pagi hari ini saya akan melakukan penyemprotan padi dengan menggunakan pupuk cair majemuk. Pupuk cair majemuk lengkap dengan kandungan nitrogen 20%, fosfat 13%, kalium 9%, silika 5%, MgO 0,7%, Fe 130 ppm, Mn 110 ppm, Zn 36 ppm, dan Cu 58 ppm plus Ga3. Dan sebelum saya melakukan penyemprotan, saya akan membahas tentang unsur hara silika ini. Apa peran dan manfaat unsur silika ini untuk tanaman padi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya setelah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Unsur hara silika ini mungkin terdengar asing bagi sebagian petani. Unsur hara silika biasanya diaplikasikan pada tanaman padi atau tebu. Silika merupakan istilah lain untuk silikon dioksida atau SiO2 secara peranan. Silika bukan masuk dalam unsur esensial. Unsur esensial adalah unsur yang perannya tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Dibutuhkan oleh semua jenis tanaman untuk menyelesaikan satu siklus hidupnya. Unsur esensial kita kenal dengan 13 unsur hara, antara lain unsur hara makro, N, Pk, Ca, Mg, dan sulfur. Dan unsur hara mikro seperti Mn, Mo, boron, Cu, Fe, Zn, dan Cl. Dan unsur silika tadi tergolong unsur fungsional, yaitu kebalikan dari unsur hara esensial. Unsur hara fungsional ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar pada tanaman-tanaman tertentu seperti padi, jagung, gandum, tebu, rumput, atau bambu. Tanaman-tanaman tersebut membutuhkan unsur silika dalam jumlah yang besar. Peran dan manfaat silika bagi setiap tanaman adalah: pertama, silika merupakan pelindung alami terhadap serangan hama dan penyakit. Silikat di dalam tanah diserap tanaman dalam bentuk monosilikat atau asam organosilikat, yang nantinya silikat akan dibawa oleh jaringan tanaman ke lapisan sel terluar dan epidermis, sehingga akan membentuk lapisan yang keras dan kuat pada kulit luar epidermis dari batang, daun, dan bulir padi. Epidermis adalah jaringan dewasa tumbuhan. Jaringan dewasa tumbuhan ada 4 macam. Yang pertama jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan pengangkut, dan yang keempat jaringan penyokong. Jaringan epidermis adalah sebagai jaringan pelindung, yang artinya dia melindungi seluruh organ tubuh tumbuhan. Oleh karena itu, hama maupun penyakit akan kesulitan memakan atau menembusnya, dan tanaman terlihat tegak dan kokoh sehingga tidak mudah roboh. Yang kedua, silika berperan dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Hasil panen meningkat.
meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman itu berkaitan dengan membaiknya fotosintesis. Karena batang dan daun menjadi lebih tegak sehingga fotosintesis itu dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Dan yang ketiga, silika berperan meningkatkan kemampuan tanaman untuk menahan mikronutrien dan toksitas logam. Silika dapat menahan keracunan dari berlebihnya senyawa aluminium, tembaga, besi, mangan, seng, dan lain-lain. Silika juga berperan dalam meningkatkan ketersediaan beberapa unsur hara seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, zinc, dan lain-lain. Dan silika juga bisa meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan atau meminimalisir stres biotik dan abiotik. Kekurangan silika pada tanaman padi menyebabkan tanaman menjadi rentan terhadap serangan hama dan penyakit jamur dan tekanan abiotik yang berdampak buruk pada hasil panen. Serapan silika yang rendah telah terbukti meningkatkan kerentanan tanaman padi terhadap beberapa penyakit seperti penyakit blas, hawar daun, bintik coklat, busuk batang, dan perubahan warna bulir gabah. Ini tadi beberapa manfaat silika untuk tanaman padi. Mengaplikasikan silika pada tanaman padi dengan dosis yang cukup dan waktu yang tepat. Semoga tanaman padi kita jadi tambah tumbuh subur, tahan penyakit, dan hasil panen meningkat.